Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde. Sama pour aujourd'hui. Moi, je vais bien aussi, merci. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi labi quotidien. Sebelumnya dari kalian apakah sudah tahu atau mengerti terkait labi quotidien itu apa? Belum. Oke, baik, kita langsung saja. Apa sih pengertian labi quotidien? Labi quotidien itu artinya kayak seluruh rangkaian kegiatan kita setiap hari. Misal bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, terus belajar dan tidur lagi. Jadi ini saya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi yang pengamatan, yaitu di pagi hari. Oke, itu yang pertama yaitu ada sereweye yang berarti bangun tidur, terus selewe ini juga artinya sama kayak sereweye tapi lebih ke yang ini tuh udah beranjak dari tempat tidur. Kalau yang ini tuh habis tidur banget gitu loh, jadi kayak wake up. Terus ada selawe yang artinya mandi, terus from the petit déjeuner yang artinya tuh sarapan pagi, terus habillé yang artinya menggunakan pakaian atau berpakaian, terus semaquillé, nah ini khususnya kali untuk yang cewek-cewek ya, artinya soalnya itu kayak make up gitulah, get ready with me. Terus yang ini serase itu mencukur kumis. Nah ini tuh yang bapak-bapak, untuk kami ini belum. Terus sebros lendong itu ketutup ya, itu ketutup. Oh iya benar. Sorry. Nah sebros lendong artinya menggosok gigi. Next ya. Oke. Yang selanjutnya ada partir trabaya atau pergi bekerja, pergi ke kantor. Yang kedua itu lire le jurnal atau membaca koran. Yang tiga ada sedusi juga, itu sama kayak selawe artinya juga mandi. Terus sebanyi juga sama, artinya itu mandi. Terus sekoafe itu artinya menyisir rambut. Next ada ale-alikol yaitu berangkat ke sekolah. Terus from the lebus artinya naik bus lah, artinya kayak gitu. Terus faire le prière yang berarti berdoa atau beribadah, sholat gitulah. Musuh, saya mau tanya. Ya, gimana? Tanya bagian apa ini Mas Hasan? Ini saya bingung yang bagian seduse sama sebenyi. Sebenyi. Ya. Bingung maksudnya? Artinya sama-sama mandi tapi beda bahasa Prancisnya. Oh, jadi gini. Kan tadi saya udah jelasin terkait selawik artinya mandi, sedusi sebanyak juga sama kan. Nah, kalau selawik itu signifikan lebih ke kita tuh mandi seperti biasa gitu. Kalau sedusi kita mandinya tuh kayak pakai shower. Jadi langsung gini. Kalau sebanyak itu berendam di kayak bak gitulah. Oh ya. Kayak gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah itu yang mau tanya juga Usul. Iya, Mas juga boleh. Yang partir trabaya sama alehoburu artinya. Yang partir trabaya ini artinya pergi bekerja. Kalau alehoburu berangkat ke kantor. Jadi sama lah, kalau mau pakai partir trabaya juga boleh, pakai alehoburu juga boleh. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, l'après-midi atau siang hari. Next, di siang hari itu kita ada di zone atau makan siang, terus rentrée à la maison atau kembali ke rumah, biasanya itu habis sekolah gitu. Kan tadi ada ale-alekol, terus sekarang yang di siang hari itu kayak sore hari maaf. Yang sore hari itu rentrée à la maison atau pulang ke rumah. Terus ada faire ses devoirs atau mengerjakan tugas rumah. Terus ada se reposer atau beristirahat. Terus ada faire la cuisine, memasak. Faire la vaisselle, mencuci piring, balayer, menyapu, dan faire une sieste artinya tidur siang. Apakah ada pertanyaan terkait kosakata ini?
Ada Masya. Oke, Kak Hani. Itu Cerebode sama VCS itu Ini sama apa beda ya gambarnya soalnya kayak tidur semua. itu semua. Oke, saya jelaskan. Jadi untuk Cerebode ini tuh lebih ke kita tuh habis kegiatan sehari-hari, terus kayak kita tuh ibaratnya rebahan sebentar di kursi atau di kasur gitu, tapi kita masih tergolong sadar lah, maksudnya masih belum tidur lelap. Kalau yang VCS tuh kita udah tidur lelap, ini udah ngorok ibaratnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Sudah. Oke, saya lanjut ke yang ketiga, yaitu ini barang-barang yang kita sering temui di kegiatan sehari-hari, misal ang parapluya, payung, ang kle kunci, ang bike korek, ang portable, ang handphone, ang portefeuille, dompet, ang sak, tas, ang stilo, bolpen, ang envelope, amplop, desizo, gunting, dan yang terakhir ang papier. Langsung kita ke lesewa atau malam hari. Oke, pertama ada le diner atau makan malam. Ini biasanya kalau malam hari itu makan malam bareng-bareng sama keluarga. Terus yang kedua ada regarder de la tele atau menonton televisi. Yang ketiga ada se deshabiller atau kan tadi yang di kegiatan pagi hari itu ada sabiye. Sabiye itu kayak kita tuh berpakaian habis dari mandi gitu, kayak mau pakai pakaian gitu. Itu maksudnya sabiye. Kalau di sabiye itu kayak kita habis kegiatan sehari-hari, terus kita kayak ibaratnya ganti baju lah buat tidur atau buat istirahat malam hari, itu pakainya di sabiye. Terus sekuse artinya tidur malam, itu biye belajar. Family itu merapikan tempat tidur. Sebenarnya di pagi hari itu kita habis bangun tuh sebenarnya bisa juga habis bangun tidur kan biasanya kan apa namanya merapikan tempat tidur. Nah di malam hari waktu kita sebelum tidur itu tuh kita juga sama kayak merapikan tempat tidur. Terus yang ke 7 ini ada ikuti dalam musik untuk yang seneng dengerin musik gitu. Terus yang terakhir ada juga ada juga video atau bermain game online gitulah kayak Mobile Legends atau apa gitu. Apakah ada pertanyaan atau lanjut aja? Lanjut. Oke. Kita masuk ke ini kayak ekspresi untuk apa yang kita gunakan untuk menjelaskan terkait kegiatan sehari-hari. Saya ambil contoh selave yang artinya tadi mandi. Itu kalau subjeknya je pakainya me, terus subjeknya tu pakainya te, subjeknya il atau l pakainya se, nu pakainya tetap nu, bu pakainya bu, dan il l pakainya se. Seperti contohnya ini je me rebe. Nah ini kan tadi sama kayak ini kan, pakainya me, terus yang kedua tu te rebe, yang ketiga il sedus, yang keempat nunu susong, yang kelima bubu jabile, yang keenam isebros ledong. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya ini kayak keterangan atau ekspresi yang kita gunakan. Misal kita tuh selalu atau sering makan berapa kali sehari atau sering membaca buku setiap hari berapa kali gitu. Seperti ini 7 yang artinya selalu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kayak always. Terus subong yang berarti sering, parfois yang berarti kadang-kadang, dan rarement yang berarti jarang, dan jamais yang berarti never atau tidak pernah. Seperti pada contoh ini je jouer subong football yang berarti saya sering bermain sepak bola. Terus je ne prends jamais de café le matin. Saya tidak pernah minum kopi pada pagi hari. Oke, ensuite ini kayak ungkapan jam saja. Kalau ini saya ambil contoh jam 6 pagi pakainya il 6 heures. Kalau jam 12 siang itu kita pakainya il midi boleh.
untuk menggantikan ile duze kita menggantikan pakai ile midi. Terus yang terakhir itu jam 12 malam atau jam 00.00 itu kita boleh pakai ile minui seperti pada contoh ini ile size jemelef kan je demi jedin 19. Oke, kita lanjut. Ini ungkapan atau ekspresi untuk kita tuh menanyakan, misalnya yang pertama tuh tuteleve atau kamu bangun jam berapa, terus eske tuh film matang apa yang kamu lakukan pagi hari ini, terus kurang terakhir kamu pulang jam berapa, terus yang terakhir eske tuh film suah apa yang kamu lakukan malam hari ini. Misal kita bertemu teman kita nih di jalan atau di rumah atau lagi main, terus kita bisa menggunakan ungkapan ini untuk menanyakan kegiatannya mungkin atau dia boleh jam berapa, seperti itu. Sweet. Nah, ini saya berikan contoh percakapan, ada 3 kegiatan. Kira-kira di sini ada yang mau volunteer gak nih untuk membacakan ketiga ini? 2 orang boleh, 3 orang boleh, bebas. Atau semuanya juga boleh membacakan? Boleh? Mau maju gak? Majulah. Maju lah ya, betul maju. Boleh. Ntar kalian semua juga maju kan? Gak apa-apa. Coba membaca ini. Dari yang atas ya. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Je jouais au football avec mes amis. Betul. Terus apa lagi? Et le soir, je fais mes devoirs et je me couche. Je me couche à 21h30. Oke, trebian sekali ya. Ada yang mau lagi gak kira-kira? Cowok lah, cowok 1. Cewek kan 1. Cowok 1. Oh, cowok boleh? Aku. Oke, Mas Hasan maju. Kali-kali kamu maju lah ya. Tadi kan oh belum. Oh belum. Sama saya belum. Tout levé à quelle heure? Oke. Je me lève à 5 heures. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Je jouais au football avec mes amis. Oui. Et le soir, je fais mes devoirs et je me couche à 21h30. Oke, trebian sekali. Bagus sekali kalian membaca dan pronunciasinya tuh udah keren menurut saya. Dan yang perlu digarisbawahi tadi Kak Aurel tuh bacanya to the left. Ini sebenarnya tuh dibaca kel. Kel. Kayak U-nya tuh dibaca tipis gitu loh. Ateles. Ateles. Oke, Om Sweet. Ini sama juga kayak yang tadi sebelumnya. Lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita berhubung tidak ada pertanyaan, kita sudah sampai nih di akhir penghujung dari pembelajaran kita. Tadi kita belajar apa aja kalau boleh tahu? Contohnya? Mandi. Tadi mandi bahasa Indonesia apa? Duse. Betul. Terus kayak mandi ada apa lagi? Bangun tidur, binyi sama. Terus kita udah belajar lagi apa? Kita udah belajar apa lagi selain kegiatan sehari-hari? Jam. Oke, sip.
Sip, bagus sekali. Très bien. Oke, merci beaucoup. Oke, sebelum itu Monsieur ada tugas buat kalian. Aduh. Gak apa, ini tugasnya sama kan tadi. Jadi kalian tuh nulis kegiatan sehari-hari dalam 5 kalimat. Misal je me lève à 6 heures, kan bangun jam 6, terus je me douche à berapa, sampai 5 kalimat itu. Besok kita ini temuan ke depan atau minggu depan kita bahas terkait ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mesti minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup les gars. À la semaine prochaine. Oke.